Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Aprianti, salah satu peserta bimbingan teknis Kepala Laboratorium Sekolah yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 35082. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang manajemen laboratorium komputer berbasis aplikasi. Ini ada sedikit pemaparan tentang manajemen laboratorium berbasis aplikasi. Adapun aplikasi yang digunakan adalah Vion Master. Dengan penggunaan aplikasi ini diharapkan menjadi sebuah upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan manajemen laboratorium komputer. Aplikasi manajemen laboratorium komputer adalah aplikasi yang memiliki kemampuan atau fitur untuk mengelola komputer-komputer, di mana komputer-komputer sebagai pengelola disebut sebagai komputer server, akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang akan dikelolanya secara jarak jauh, atau istilahnya di remote. Komputer-komputer yang dimonitor ini selanjutnya disebut komputer klien. Kemampuan melakukan monitoring ini dengan syarat bahwa komputer-komputer tersebut saling terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan komputer, baik melalui kabel atau nirkabel. Di sini sedikit pengenalan tentang fitur Vion. Ya. Yang pertama ada fitur monitoring. Dalam mode ini, kita bisa memiliki gambaran umum dari semua komputer dan melihat konten layar komputer klien dalam bentuk atau gambar yang mini. Fitur yang kedua, full screen demo atau window demo. Pada mode ini, kita dapat menggunakan mode demonstrasi atau mode demo untuk memulai presentasi. Fitur yang ketiga, yaitu fitur lock atau kunci. Semua perangkat masukkan di komputer klien atau komputer siswa bisa terkunci. Komputer kemudian tidak dapat lagi digunakan oleh siswa atau klien, dan ini dikontrol oleh komputer server. Kemudian fitur yang keempat yaitu remote view dan remote control. Kita bisa menyaksikan aktivitas di komputer klien secara detail atau mengintervensi diri sendiri. Kemudian fitur yang kelima yaitu power on, reboot, dan power down. Nah, kita bisa menyalakan, memulai ulang, atau mematikan komputer dari jarak jauh. Kemudian fitur yang berikutnya ada text message, yaitu fitur untuk mengirimkan pesan teks ke individu atau peserta khusus atau mengirimkan pesan pada komputer kelas. Dan sini ada fitur yang berikutnya, uh, ada run program, yakni fitur untuk menjalankan program. Kita dapat menggunakan fitur jalankan program ini di toolbar, kemudian open website, yakni fitur untuk membuka website jika ingin semua klien atau semua siswa membuka situs web tertentu dapat secara otomatis mengizinkan situs web itu terbuka di sebuah komputer. Kemudian ada fitur file transfer untuk kita dapat dengan mudah mentransfer file ke semua siswa atau ke semua uh, komputer klien dan secara opsional membuka file yang transfer sesudahnya. Fitur berikutnya adalah fitur untuk memungkinkan kita menyimpan konten layar saat ini dari satu atau semua komputer dalam file gambar atau seperti kita screen capture. Nah, kemudian untuk persyaratan hardware dan software dalam penginstalan aplikasi Vion ini, eh, di sini setidaknya RAM atau kapasitas RAM-nya adalah 2 GB. Kemudian Vion Master memerlukan 20-30 MB per komputer klien. Disarankan bergantung pada resolusi layar klien. Kemudian sistem multi-inti 2-4 inti CPU 2-4 inti CPU. Kemudian untuk Windows-nya boleh menggunakan Windows 7, Windows 8, atau Windows 10 dengan uh, spesifikasi 32 bit atau 64 bit dan seterusnya. Untuk pengoperasian Vion Master ini, yang pertama dimulai dari
instalasi aplikasi Vion di laptop server. Kemudian melakukan konfigurasi aplikasi Vion di laptop server yang berikutnya, yakni melakukan instalasi di laptop klien atau komputer klien, kemudian melakukan konfigurasi aplikasi Vion di laptop klien, dan yang terakhir adalah monitoring klien oleh server menggunakan Vion. Mungkin itu saja pemaparan untuk pengenalan aplikasi Vion secara umum. Nah, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang tata cara untuk menginstal aplikasi Vion di laptop. Langkah pertama, sebelum kita menginstal aplikasi Vion di komputer, apakah itu di komputer master atau di komputer klien, kita pertama mengecek dulu spesifikasi laptop yang kita gunakan. Dengan cara mengklik My Computer, kemudian klik Disk PC, klik kanan Properties. Di sini akan terlihat spesifikasi device atau komputer yang kita gunakan, mulai dari device name, kemudian prosesornya. Yang perlu kita ketahui di sini yang pertama adalah sistem type-nya atau tipe sistem yang kita gunakan. Kebetulan laptop yang saya gunakan adalah laptop dengan tipe sistem 64 bit. Nah, ini menjadi bekal kita nantinya untuk melakukan penginstalan aplikasi Vion. Nah, untuk menginstal aplikasi Vion, kita bisa pertama mendownload aplikasi tersebut dari mesin pencarian Google atau laman web Google, bisa lewat mesin pencarian Google, ya. Klik saja Vion Master Download, kemudian kita klik download Vion. Di sini akan diarahkan untuk menentukan apakah tipe sistem laptop yang kita gunakan. Saya di sini menggunakan Windows 64 bit. Di sini saya akan mendownload Windows 64 bit. Untuk download, tunggu saja beberapa saat. Kebetulan saya di sini sudah mendownload aplikasi Vion Master. Ketika sudah terdownload, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan penginstalan. Kita tunggu. Oke. Nah, untuk menginstal aplikasi Vion, ini dilakukan pada laptop server dan laptop klien. Langkahnya pada umumnya sama, tapi ada satu langkah yang membedakan antara penginstalan di laptop server dan laptop klien. Ini tinggal di next saja. Kemudian I agree. Kemudian next. Nah, berbedanya di sini kalau di komputer master maka dua-duanya dicentang. Kalau nanti kita menginstal di laptop klien maka Vion Masternya tidak kita centang. Seperti itu. Karena ini kebetulan saya menginstal di laptop yang akan digunakan sebagai laptop master, maka dua-duanya saya centang. Tinggal diinstal, kemudian ditunggu saja prosesnya. Oke, finish. Setelahnya kita akan diarahkan pada bagian Vion Configuration. Jadi kita akan melakukan konfigurasi. Yang pertama kita melakukan konfigurasi di laptop server terlebih dahulu. Kita klik di bagian General. Di bagian General ini yang perlu diperhatikan adalah di bagian metodenya. Metode ini di sini ada dua pilihan. Kita harus memilih di Key File Authentication. Kemudian lanjut ke Authentication Key. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat pasangan kunci. Di sini ada pasangan kunci dengan nama Vivi, ada tipe privat dan tipe public. Nah, untuk menambahkan atau membuat pasangan kunci, kita tinggal klik Create Key Pair. Misalnya saya bikin di sini lab
piece. Lab piece. Oke. Di sini akan bertambah ada pasangan kunci lab piece, ada privat dan public. Nah, kemudian ini nanti pasangan kunci ini salah satunya akan diekspor ke data akan diekspor ke laptop klien dengan cara memindahkan atau mengklik ekspor kemudian dipindahkan pada storage penyimpanan apakah itu flash disk atau hard disk untuk memindahkan datanya nanti ke laptop klien. Nah setelah itu langsung kita klik location and computer. Di sini saya bikin nama lokasinya adalah lab VP. Kemudian di sini nama komputer yang akan kita kontrol. Nah, untuk nama komputer ini harus detail sesuai dengan komputer yang ingin kita pantau. Namanya disalin berdasarkan informasi yang diberikan laptop pada saat kita mengecek spesifikasi di awal. Sampai di sini untuk konfigurasi laptop master sudah selesai. Kemudian dilanjutkan pada instalasi dan konfigurasi pada laptop klien. Ini tampilan pada laptop klien, sama halnya dengan yang tadi, kita juga mengubah di sini kita pilih key file authentication, kemudian authentication key-nya yang di sini kita dapatkan dari import data dari laptop server tadi, ini VP, kemudian location and komputernya, ini lab VP, dimatchingkan saja, kemudian ini sudah bisa kita gunakan untuk mengontrol aktivitas laptop klien. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita mengontrol laptop yang berada di labor dengan menggunakan aplikasi Vion Master. Pertama, pastikan terlebih dahulu laptop yang akan kita kontrol berada atau terhubung dengan satu jaringan yang sama dengan laptop master atau laptop server. Kita klik icon Vion Master yang ada di laptop server, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, persis sama dengan tampilan laptop klien yang ada di sebelah. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, kita klik sini, tool yang kita coba dulu. Untuk tool yang pertama kita lock atau kita kunci, maka akan muncul di laptop klien tanda gembok, artinya laptop klien dalam kondisi terkunci. Kemudian kita klik lock-nya lagi, berarti laptop klien sudah dalam kondisi terbuka. Kemudian di sini ada remote view, ini untuk menampilkan tampilan utama di laptop klien, ya sama. Kemudian close. Ini ada remote control, kita bisa mengontrol aktivitas dari laptop klien. Misal di sini saya ingin membuka Microsoft Word di laptop klien, saya bisa mengklik dari laptop server. Nah, close saja, kemudian di close. Oke, tampilannya berubah menjadi tampilan desktop kembali, dan saya close. Di sini untuk mengirim pesan, misalnya pada suatu kegiatan di labor, kita mengirim pesan kepada laptop klien, silahkan matikan komputer Anda. Klik OK, maka akan muncul pesannya di laptop klien. Ini ada power on, power down, gitu ya. Reboot, login, log off, text message, dan segala macamnya. Kemudian reboot, kemudian oke, akan restart. Begitu seterusnya untuk penggunaan.